Ferdy Sambo diserang balik. Anak buah ramai-ramai ngaku cuma diperintah. Ex-Hakim Agung berkomentar menohok. Persidangan perdana untuk para terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat dan Obstruction of Justice sudah diselenggarakan sejak Senin 17 Oktober 2022. Terdapat beberapa fakta yang diungkap dalam surat dakwaan. Salah satu yang sama adalah mereka mengaku hanya mengikuti perintah dari sang atasan, yakni Ferdy Sambo. Sebagai pengingat, Sambo adalah mantan Kadif Propam Polri yang pernah menyandang status sebagai Jenderal Bintang 2. Sementara para terdakwa lain memiliki pangkat di bawah Sambo, mulai dari Brigjen hingga Barada. Bila sebelumnya mereka membantu, kini para terdakwa beramai-ramai mengaku cuma mengikuti instruksi Sambo. Pengakuan ini rupanya menggelitik sebagian orang, termasuk mantan Hakim Agung, Profesor Gayus Lumbuun. Gayus dengan tegas menyatakan arahan Sambo, sekalipun sebagai atasan mereka, bukanlah alasan yang menguatkan, apalagi membenarkan perbuatan para terdakwa. Berarti tidak serta-merta mereka bisa berlindung bahwa atas perintah dari Ferdy Sambo. Tidak kuat ya alasan itu. Tidak kuat ya alasan itu. Tanya pembawa acara Kompas Malam dikutip suara.com dari kanal YouTube Kompas TV, Kamis 20 Oktober 2022. Tidak bisa itu, tegas Gayus. Lalu menerangkan sederet sanksi yang mengancam para pelaku. Dalam hal ini terdakwa Obstruction of Justice, meski berlindung di balik pengakuan mengikuti perintah FS, ancaman hukumannya juga besar karena kasus utamanya adalah pembunuhan berencana. Tapi semua langkah-langkah yang dilakukan sudah menjadikan banyak kesulitan. Penghalangannya sedemikian luas. Kalau tidak ada tradisi adat, mungkin ini akan sempurna. Skenario Ferdy Sambo tidak terungkap. Tutur Gayus. Pidananya berkaitan dengan dakwaan primernya. Kalau dakwaan primernya ancaman hukuman mati, itu bisa seumur hidup atau 15 tahun. Kalau di bawah itu ancaman 15 tahun. Terdakwa Obstruction of Justice bisa kena 10 tahun. Sambungnya. Para terdakwa yang notabene anggota polisi dan memahami hukum, mereka semestinya paham bagaimana dampak bila menuruti arahan Sambo selaku atasannya. Hal ini juga ditegaskan oleh mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Ito Sumardi. Bahkan berlindung di balik pengakuan mengikuti perintah atasan juga tidak lagi berarti, karena semestinya mereka telah menimbang resiko perbuatannya. Kalau pimpinannya meminta dia untuk melakukan sesuatu yang tentunya dia sudah bisa memperhitungkan resiko atau konsekuensi yang akan diterima, saya kira tidak bisa dikatakan bahwa dia mau menurut saja. Apalagi ini kasus pembunuhan. Jelas itu. Bahkan menurut pengakuan salah satu saksi kasus Obstruction of Justice yang sempat ditemui itu, kemungkinan besar seluruh terdakwa sudah memahami resiko yang akan mereka hadapi bila menuruti perintah Sambo. Apalagi karena mereka anggota polisi yang notabene memahami hukum. Apa yang dilakukan mereka dengan sendirinya membantu penyidikan itu menjadi kabur. Ujar Ito menambahkan, tapi semuanya bergantung kepada jaksa. Begitu kata Ito.